Pernah nggak sih, Ana ngerasa kalau dunia ini kadang-kadang kayak terbalik? Rasanya orang yang baik dan jujur kok ya hidupnya susah. Sementara mereka yang culas, yang arogan, malah kayaknya berjaya banget. Nah, ini tuh bukan cuma keluhan kita di zaman sekarang loh. Ternyata masalah ini udah ada dari dulu dan jadi inti dari kitab terakhir di Perjanjian Lama, Kitab Maleakhi. Sebuah pesan kuno tapi relevansinya, wah kerasa banget sampai hari ini. Dan inilah pertanyaan utamanya, pertanyaan yang paling mendasar. Emangnya ada gunanya jadi orang baik? Ini adalah pertanyaan yang lahir dari rasa frustrasi. Saat kita lihat ketidakadilan kayaknya ada di mana-mana. Buat apa sih semua ini? Ngapain capek-capek berprinsip kalau hasilnya gini-gini aja? Yuk kita coba bedah bareng-barang gimana Maleakhi menjawab keraguan yang sangat manusiawi ini. Cerita ini nggak dimulai dengan pertanyaan yang sopan atau rendah hati. Justru sebaliknya, ini dimulai dengan sebuah konfrontasi. Orang-orang pada zaman itu nggak cuma bingung, tapi mereka secara terang-terangan menuduh Tuhan. Dan kata-kata yang mereka pakai itu tajam banget. Nah, ini dia tanggapan langsung dari Tuhan. Bukan, oh aku paham kok kebingunganmu, tapi langsung to the point. Kata-katamu itu keras dan menantang. Dari kalimat pertama ini aja, kita langsung tahu kalau ini adalah sebuah perdebatan yang super serius antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Bahasa aslinya ternyata mengungkapkan lebih banyak lagi. Kata yang dipakai di sini itu chazak, yang artinya bisa keras, kuat, bahkan sampai kurang ajar. Jadi ini bukan dialog yang santun ya. Ini tuh sebuah tuduhan yang dilontarkan dengan keras kepala, seolah-olah mereka udah 100% yakin sama kesimpulan mereka sendiri. Jadi apa sih sebenarnya yang mereka tuduhkan? Intinya, mereka melihat iman itu kayak transaksi bisnis. Mereka ngerasa udah ngelakuin bagian mereka. Puasa, merendahkan diri, ibadah, tapi profit atau keuntungan yang mereka harapkan kok nggak datang-datang. Malah sebaliknya, mereka ngelihat orang-orang fasik yang mereka sebut congkak, hidupnya justru makmur dan kelihatannya bahagia banget. Nah, ini dia puncak dari argumen sinis mereka. Dunia di mata mereka itu udah benar-benar terbalik, seolah-olah kejahatan itu diganjar hadiah dan kesetiaan itu nggak ada harganya. Mereka nggak bisa lihat bedanya nasib orang benar sama orang fasik, dan mereka menuntut jawaban sekarang juga. Dan tepat di tengah gelombang keputusasaan ini, ceritanya berbelok. Di antara semua suara yang mengeluh dan menuduh, ternyata ada sekelompok orang yang memilih untuk merespons dengan cara yang sangat berbeda. Sebuah respons yang mungkin sunyi, tapi dampaknya luar biasa. Oke, sekarang mari kita geser fokus kita dari mereka yang menuduh ke sebuah kelompok kecil yang dikenal sebagai sisa umat yang setia. Merekalah pahlawan yang mungkin gak kita duga di dalam cerita ini. Terus apa yang mereka lakukan? Alih-alih ikut-ikutan menantang Tuhan, mereka justru saling berbicara satu sama lain. Mereka kumpul bukan untuk nambahin keluhan, tapi untuk muatin iman. Mereka saling mengingatkan tentang siapa Tuhan itu, seolah-olah membangun sebuah benteng komunitas di tengah badai sinisme. Dan tindakan sederhana dari komunitas ini, yaitu berkumpul dan berbicara tentang Tuhan, ternyata memicu sebuah respons ilahi yang, wow, luar biasa. Sesuatu yang dicatat untuk selamanya. Coba deh, kita bayangin adegan ini. Teksnya bilang, Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Di tengah semua kebisingan dan keluhan, dia justru mencondongkan telinganya pada percakapan-percakapan kecil mereka yang penuh iman. Dan bukan cuma itu, dia bahkan memerintahkan agar sebuah kitab peringatan ditulis untuk mencatat nama mereka yang takut akan dia. Konsep Sefer Zikaron atau kitab peringatan ini, maknanya dalam banget. Ini mirip kayak raja-raja di zaman Persia dulu yang punya catatan khusus tentang warga negara yang setia, tujuannya supaya jasa mereka nggak pernah dilupakan dan bisa diberi imbalan nanti. Pesannya jelas banget, di saat dunia mungkin nggak melihat atau nggak peduli, ada sebuah catatan ilahi yang sedang ditulis. Kesetiaan Anda itu nggak pernah sia-sia. Oke, lantas bagaimana Tuhan akhirnya menjawab tuduhan di awal tadi yang bilang kalau nggak ada bedanya antara orang benar dan orang fasik? Nah, jawabannya ternyata nggak terletak di masa sekarang, tapi pada sebuah janji di masa depan, sebuah penyelesaian yang sifatnya eskatologis. Tapi sebelum menjanjikan pembedaan di masa depan, Tuhan memberikan sebuah identitas di masa sekarang. Dia menyebut mereka yang setia sebagai segula, milik kesayangannya. Istilah ini tuh dipakai untuk menunjuk harta pribadi seorang raja yang paling berharga dan spesial. Jadi, nilai mereka itu nggak ditentukan oleh makmur atau tidaknya mereka di dunia, tapi oleh siapa yang memiliki mereka. Pernyataan ini benar-benar mengubah segalanya. Identitas mereka itu aman, mereka adalah harta karun paling berharga milik Raja Semesta Alam. Dan harta ini akan dia lindungi dan tunjukkan pada hari ketika aku bertindak. Inilah jawaban puncaknya.
Keadilan yang tuntas itu nggak dijanjikan terjadi detik ini juga, tapi pada sebuah hari yang akan datang. Akan ada satu hari di mana semua catatan diluruskan, semua akun ditutup, dan keadilan Tuhan akan ditegakkan secara sempurna dan final. Nah, pada hari itu, semua kebingungan akan hilang. Garis yang sekarang mungkin kelihatannya kabur antara orang benar dan orang fasik, nanti akan ditarik dengan sangat-sangat tegas. Pembedaan akan dibuat berdasarkan satu hal yang simpel. Siapa yang melayani Tuhan dan siapa yang tidak. Metafora pertanian ini menyimpulkan semuanya dengan sempurna. Saat panen tiba, gak akan ada petani yang bingung membedakan mana gandum yang berharga untuk dibawa ke lumbung dan mana lalang yang cuma pantas untuk dibakar. Tuhan berjanji akan tiba satu hari di mana nilai sejati setiap orang akan dinyatakan sejelas itu. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita barusan, apa aja sih poin utamanya? Pertama, kita lihat bagaimana sinisme itu bisa lahir dari rasa frustrasi. Kedua, kita menemukan penawarnya dalam sebuah komunitas yang setia. Ketiga, kita diyakinkan bahwa kesetiaan kita itu dilihat, didengar, dan dicatat dalam sebuah kitab peringatan. Dan yang terakhir, kita memegang janji bahwa keadilan yang sejati itu akan datang pada hari yang telah ditetapkan Tuhan. Pada akhirnya, Maleaki membawa pertanyaan ini kembali ke kita masing-masing, secara pribadi. Kitab peringatan itu sedang ditulis saat ini juga loh. Di tengah dunia yang seringkali terasa terbalik ini, setiap tindakan kesetiaan kita dicatat. Jadi pertanyaannya bukan lagi tentang dunia di sekitar kita, tapi tentang diri kita sendiri. Apa yang sedang tertulis di samping nama kita?